Pada tengah malam saat Tony membuka matanya, tiba-tiba ia merasa sakit yang luar biasa di kemaluannya. Dia membuka selimut dan betapa terkejutnya Tony melihat alat kelaminnya telah hilang. Di saat kepanikan itu, tiba-tiba saja Tony mendapat pesan WhatsApp dari handphonenya. Itu adalah pesan dari Rihanna, wanita Dayak mantan pacar Tony. Dan ternyata setelah ia membuka pesannya, Tony hampir mau pingsan dan copot jantungnya. Karena ia melihat foto alat kelaminnya yang berada di sebuah pohon besar dan terpaku di sana. Dan itu adalah pohon besar, tempat di mana Tony berjanji pada Rihanna akan menikahinya. Azab tukang selingkuh di tanah Kalimantan, pengkhianatan cinta, terbalas dengan penyesalan yang mendalam. Di dalam hutan lebat Kalimantan yang misterius, seorang pria bernama Tony dengan masa lalu kelam yang penuh dengan pengkhianatan cinta bertemu takdir yang tak terduga. Ia hanyalah seorang operator alat berat yang angkuh dan licik, tak pernah benar-benar mengerti arti ketulusan hati. Namun, kedatangannya ke tanah Kalimantan bertemu dengan seorang wanita dari suku Dayak yang tulus bernama Rihanna. Menjadi awal dari perjalanan panjang yang akan membawanya pada azab yang kelam dan perenungan yang sangat mendalam. Tony sudah sering berpindah-pindah tempat kerja, menjelajah pulau-pulau di Indonesia sebagai operator alat berat. Di setiap tempat ia bekerja, ia selalu meninggalkan jejak luka hati bagi wanita-wanita yang didekatinya. Tony memang sudah berkeluarga, namun ia memiliki kebiasaan buruk untuk merayu wanita-wanita dengan janji manis yang tak pernah ia tepati. Baginya, hubungan hanyalah permainan, dan meninggalkan wanita setelah puas adalah hal yang biasa. Kesombongan ini membuatnya tak pernah merasa bahwa ia melakukan sebuah kesalahan yang sangat fatal. Ketika Tony tiba di Kalimantan, ia bertemu dengan seorang wanita bernama Rihanna, seorang gadis suku Dayak yang cantik dan memiliki hati yang bersih dan murni. Rihanna adalah wanita yang polos, dibesarkan dengan nilai-nilai kesopanan dan kepercayaan kepada sesama. Ia bukanlah orang yang mudah tertipu, namun ketulusan Tony yang nampak dari luar membuat Rihanna percaya bahwa mungkin Tony adalah pria yang benar-benar tulus. Setiap sore setelah bekerja, Tony sering mengajak Rihanna berbincang-bincang di bawah pohon. Setiap sore setelah bekerja, Tony sering mengajak Rihanna berbincang-bincang di bawah pohon besar yang tumbuh di dalam hutan dekat lokasi tambang. Di sanalah Tony sering mengucapkan janji-janji manis, berbisik tentang masa depan bersama, dan mengatakan bahwa ia serius ingin menikahi Rihanna. Hingga akhirnya Rihanna pun luluh hatinya. Baginya, Tony adalah seorang yang berbeda dari pria-pria lainnya, dan ia pun mulai menaruh harapan besar pada hubungan mereka. Namun dalam hatinya, Tony masih sama. Setelah beberapa minggu, ia mulai melirik wanita lain di tambang itu, seorang wanita Dayak bernama Sinta, yang merupakan sepupu dari Rihanna. Tony dengan taktik manipulatif yang sudah menjadi kebiasaannya, kembali menggoda Sinta, melontarkan kata-kata yang sama seperti yang ia berikan kepada Rihanna, tanpa tahu hubungan antara kedua wanita itu. Tony berusaha memiliki keduanya dan tanpa sedikit pun merasa bersalah. Pada suatu hari, Rihanna dan Sinta bertemu tanpa sengaja, dan pembicaraan yang mereka lakukan menguak semua kebohongan Tony. Menyadari bahwa mereka berdua telah ditipu oleh pria yang sama, hati mereka pun hancur. Terlebih bagi Rihanna yang sudah begitu percaya dan memberikan hati sepenuhnya. Bahkan Rihanna telah memberikan keperawanannya kepada Tony. Marah dan kecewa, Rihanna merasa bahwa Tony bukan hanya telah menodai hatinya, tetapi juga telah merusak kehormatan mereka sebagai bagian dari tanah Kalimantan. Bersama Sinta, ia pun melakukan doa permohonan kepada leluhur dan memohon keadilan atas pria yang telah bermain-main dengan ketulusan hati mereka. Beberapa hari setelah kejadian itu, Tony mulai merasakan hal-hal yang aneh pada tubuhnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Tony mulai merasakan hal-hal yang aneh pada tubuhnya. Rasa gatal yang teramat sangat muncul di bagian kemaluannya, disertai dengan rasa perih yang menusuk. Awalnya Tony mengira bahwa ini hanyalah masalah kesehatan biasa. Tetapi lambat laun ia mulai menyadari bahwa ada yang jauh lebih serius.
Ketika ia memeriksa, ia menemukan bahwa kemaluannya seolah telah menghilang dan lenyap begitu saja. Pada tengah malam saat Tony membuka matanya, tiba-tiba ia merasa sakit yang luar biasa di kemaluannya. Dia pun membuka selimut dan betapa terkejutnya Tony melihat alat kelaminnya telah hilang. Di saat kepanikan itu, tiba-tiba saja Tony mendapat pesan WhatsApp dari handphonenya. Itu adalah Riana, wanita Dayak mantan pacarnya dulu. Dan ternyata setelah ia membuka pesannya, Tony hampir mau pingsan dan copot jantungnya. Karena ia melihat foto alat kelaminnya yang berada di pohon besar yang sudah terpaku di sana. Dan itu adalah pohon besar, tempat di mana Tony berjanji pada Riana akan menikahinya. Dalam keadaan panik, Tony mencari pengobatan ke berbagai tempat, namun tak ada satupun yang berhasil mengatasi masalahnya. Tony yang sombong dan merasa diri tak terkalahkan, kini terjerat dalam kepanikan dan keputusasaan. Tak hanya itu, berita mengenai kondisinya pun mulai tersebar di kalangan pekerja tambang lainnya, membuat Tony merasa sangat malu dan terhina. Di tengah rasa sakit dan malu yang menghancurkan harga dirinya, Tony mulai merenungkan semua kesalahannya. Ia menyadari bahwa kesombongan dan kebiasaan buruknya telah membuat kehilangan banyak hal yang berharga, termasuk kehormatannya. Merasa tak ada jalan lain, Tony pun mendatangi seorang sesepuh suku Dayak untuk meminta bantuan. Sesepuh itu yang bijak dan penuh dengan pengertian menegur Tony dengan sangat keras. "Tanah ini bukan sembarang tanah, nak. Orang yang datang dengan niat buruk dan mempermainkan hati orang di sini tidak akan pernah selamat. Allah Maha melihat, perbuatanku telah sampai pada batasnya, dan sekarang saatnya engkau bertaubat." Tony pun menangis jadi-jadinya, menyesali semua yang telah ia perbuat. Dengan penuh penyesalan, ia berjanji untuk memperbaiki diri dan memohon maaf kepada semua wanita yang telah ia sakiti, terutama Riana dan Sinta. Sesepuh itu pun memintanya untuk melakukan beberapa ritual pembersihan dan berdoa agar keluhuran tanah Kalimantan memberinya kesempatan kedua. Perlahan-lahan kondisi Tony mulai membaik, meskipun ia tahu bahwa hidupnya tak akan pernah sama lagi. Pengalaman itu meninggalkan bekas yang mendalam pada jiwanya. Tony yang dulu sombong dan angkuh, kini menjadi pria yang rendah hati dan penuh dengan penyesalan. Ia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya, kembali ke keluarganya, dan menata hidupnya dengan penuh lebih baik, menghormati wanita, dan menjaga komitmen. Kisah ini menjadi pengingat bahwa Allah selalu mengawasi setiap perbuatan kita. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan atau menganiaya dirinya, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya dia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat An-Nisa ayat ke-110. Semoga kita semua dihindarkan dari perbuatan yang merugikan orang lain, dan selalu ingat bahwa setiap tindakan akan membawa konsekuensinya.